Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Ahmad dari kelas 11 MIPA 3. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengertian kebugaran jasmani, manfaat, unsur, tujuan, dan bentuk-bentuk latihan dari kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi agar kita dapat menjalankan aktivitas kehidupan sehari-hari dengan baik. Definisi lainnya, kebugaran jasmani adalah kesanggupan tubuh untuk melakukan aktivitas tanpa mengalami kelelahan yang berlebih. Istilah kebugaran jasmani memiliki pengertian yang tidak berbeda dari aspek fisik dalam total fitness atau yang dikenal sebagai physical fitness. Secara umum, pengertian kebugaran jasmani adalah kemampuan seseorang untuk menjalankan aktivitas kehidupan sehari-hari dengan ringan dan mudah tanpa merasakan kelelahan yang berarti, serta masih memiliki cadangan tenaga untuk melakukan kegiatan yang lain. Makin tinggi tingkat kebugaran jasmani seseorang, makin bagus pula kemampuan kerja fisiknya. Kebugaran jasmani adalah kunci kesehatan dan ketahanan tubuh yang sebenarnya. Oleh karena itu, beberapa orang rutin melakukan berbagai kegiatan dan latihan fisik seperti berolahraga. Tubuh akan menjadi lebih fit dan tidak mudah terjangkit penyakit. Selain kondisi kesehatan yang stabil, latihan kebugaran jasmani akan membuat tubuh terasa lebih segar. Jadi, semakin sering orang berolahraga justru membuat tubuh mereka menjadi tidak mudah lelah. Dengan latihan kebugaran jasmani, daya tahan tubuh bisa menjadi lebih meningkat. Meski penting, tetapi masih ada juga orang yang belum mengerti apa itu kebugaran jasmani. Berikut ini adalah penjelasan mengenai kebugaran jasmani. Yang pertama, ada manfaat kebugaran jasmani. Berikut adalah beberapa manfaat yang diperoleh dari kebugaran jasmani. Yang pertama, meningkatkan sirkulasi darah dan sistem kerja jantung. Yang kedua, meningkatkan stamina dan kekuatan tubuh. Yang ketiga, memiliki kemampuan pemulihan organ tubuh secara tepat. Yang keempat, memiliki respon tubuh yang cepat dan tepat. Yang kelima, mengurangi risiko kelebihan berat badan atau obesitas. Yang keenam, mencegah penyakit jantung. Yang ketujuh, menurunkan tekanan darah tinggi. Yang kedelapan, mengatasi depresi. Yang kesembilan, meningkatkan energi. Yang kesepuluh, terhindar dari penyakit osteoporosis atau tulang keropos. Yang kesebelas, meningkatkan daya tahan tubuh. Yang kedua belas, meningkatkan kelenturan persendian. Yang ketiga belas, meningkatkan kekuatan otot serta kecepatan. Yang ke-14, meningkatkan sistem sirkulasi darah, sistem saraf, dan fungsi jantung. Yang ke-15, mempertahankan dan menyelaraskan kondisi tubuh. Bagian berikutnya ada unsur-unsur kebugaran jasmani. Unsur kebugaran jasmani terdiri dari yang pertama ada kekuatan atau strength, yang kedua ada daya tahan atau endurance, yang ketiga daya otot atau muscular power, yang keempat kecepatan atau speed, yang kelima daya lentur atau flexibility, yang keenam kelincahan atau agility, yang ketujuh ada koordinasi atau coordination, yang kedelapan keseimbangan atau balance, yang kesembilan ada ketepatan atau akurasi, dan yang kesepuluh ada reaksi atau reaction. Berikut ini adalah penjelasan 5 unsur kebugaran jasmani. Yang pertama, kekuatan. Kekuatan dapat dikatakan sebagai kondisi tubuh yang mampu mempergunakan otot ketika dibebankan untuk menjalankan suatu aktivitas. Otot yang kuat dapat diraih dengan latihan berat yang dilakukan secara rutin dan konsisten. Kekuatan atau strength merupakan satu di antara unsur dari kebugaran jasmani. Yang bagian kedua ada daya otot. Daya otot atau muscular power adalah unsur kebugaran jasmani yang berkaitan dengan kemampuan otot untuk mendukung aktivitas fisik sehari-hari. Daya otot berkaitan dengan sistem anaerobik dalam proses pemenuhan kebutuhan energi. Daya otot dapat dilatih dengan beberapa latihan untuk melatih otot-otot utama tubuh manusia. Bagian ketiga ada daya tahan. Daya tahan berkaitan langsung dengan stamina atau kemampuan melakukan aktivitas dalam jangka waktu yang lama. Daya tahan membutuhkan latihan yang kompleks karena berkaitan dalam peningkatan kinerja paru-paru, jantung, dan sistem peredaran darah serta kekuatan otot.
Latihan untuk meningkatkan daya tahan dapat berupa jogging atau lari dengan durasi sekitar 30 menit setiap hari. Yang keempat, ada kecepatan. Kecepatan adalah kemampuan untuk melakukan suatu gerak dalam periode waktu yang singkat. Makin sedikit waktu yang dibutuhkan, dapat disimpulkan seseorang tersebut memiliki kecepatan yang bagus. Satu di antara latihan kecepatan yang sangat mudah untuk dilakukan adalah latihan lari. Yang kelima, ada kelincahan. Kelincahan merupakan kemampuan tubuh dalam menyesuaikan gerakan dari posisi satu ke posisi lainnya, seperti dari depan ke belakang atau dari kiri ke kanan. Untuk melatih kelincahan tubuh dapat dilakukan beberapa jenis latihan fisik, yakni lari naik turun, anak tangga, dan lari dengan pola zigzag. Pembahasan yang selanjutnya adalah tujuan dan bentuk-bentuk latihan dari kebugaran jasmani. Yang pertama, tujuan kebugaran jasmani, yaitu untuk meningkatkan kebugaran jasmani, kita harus melakukan latihan yang teratur. Adapun fungsi dan tujuan dari kebugaran jasmani sendiri yaitu pertama, meningkatkan sistem sirkulasi darah, sistem syaraf, dan fungsi jantung. Yang kedua, meningkatkan komponen kelenturan, stamina, dan kecepatan. Yang ketiga, mempercepat pemulihan fungsi organ dan tubuh setelah berlatih atau pada kondisi-kondisi tertentu, misalnya ibu hamil, orang tua, dan pemulihan setelah sakit. Yang keempat, bagi olahragawan, tingkat kebugaran jasmani yang tinggi berfungsi untuk meningkatkan prestasi. Dan yang kelima, merangsang perkembangan dan pertumbuhan bagi balita serta anak-anak. Yang selanjutnya ada bentuk-bentuk latihan kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani seseorang dapat diuji dengan beberapa aktivitas latihan tertentu. Di antaranya, pertama ada push up untuk melatih kekuatan otot lengan. Yang kedua ada sit up untuk melatih kekuatan otot perut. Yang ketiga ada backlift untuk melatih otot punggung. Dan yang terakhir ada latihan kekuatan otot lengan dan bahu. Sekian adalah video penjelasan mengenai kebugaran jasmani dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.